intermezzo ini, jadi ada satu statement yang mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Hasan Muhdor itu ya. Nggak tahu apakah yang dimaksud itu adalah redaksi ini atau bukan. Jadi di sini membicarakan tentang kuburannya Sayyidina Ali. Oke, kita baca ya. Ya. Wakana yaqul, ini sama kitabnya tadi ya, yaitu kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Di situ menceritakan wakana yaqul, beliau Habib Idrus Al-Habsyi berkata, innalladzina yaz'umuna anna Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka yang mengklaim bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu magburun indahum fi mawadi'a katsirah, dikuburkan menurut mereka itu di banyak tempat. Di banyak tempat. Oke. Kulun yakunu lahu ala hasabi i'tiqadi. Masing-masing dari mereka itu ya sesuai dengan keyakinan. Ya, oke. Faman i'taqada annahu magburun fi mawdi'in min tilkal mawadi', maka barang siapa yang meyakini bahwa Sayyidina Ali itu dikuburkan di salah satu dari tempat-tempat tersebut, wa tabarraka bihi, ngalah berkah dengan kuburan yang dia yakini, maka yahsulu lahu minal madad ala hasabi qasdihi wa i'tiqadihi. Maka dia akan mendapatkan limpahan sesuai dengan niatnya dan sesuai dengan keyakinannya. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna ruhal wali, bahwasannya rohnya seorang wali itu apa itu? Mamla'atul wujud. Mamla'atul wujud adalah memenuhi keberadaan atau wujud alam semesta. Intaha makna. Nah, kalau di bagian akhir itu ada sisi kemirip-miripannya. Cuman kalau yang apa, kan sedikit ada redaksi yang dikeluarkan itu oleh Hasan ini ya, Hasan Muhdor ya. Hasan Muhdor. Siapa ya, ja'allahu syakhs, di sini nggak ada. Gitu, tapi kalau bagian akhirnya itu ada. Ruhal wali mamla'atul wujud. Ya, roh wali itu memenuhi alam semesta. Nah, jadi gitu dulu intermezzonya ya. Ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Hasan Muhdor itu dia jujur, artinya dia jujur itu ada rujukannya, kan begitu. Artinya bukan sekedar pendapat oknum, tetapi itu sudah merupakan bagian dari ajaran Ba'lawi untuk dibolehkan meyakini atas keyakinan kuburan seseorang di beberapa tempat, kan begitu. Nah, cuman apa namanya? Kalau untuk menjadikan kuburan, kan gini, kalau saya simpulkan itu ya, kan misalkan kita mau ziarah ke makamnya Kanjeng Sinuhu, janganlah ke makamnya Habib inilah, Habib Utsman bin Yahya, misalnya. Kan jauh tuh kalau dari sini, dan ongkosnya pun nggak ada. Dari Cinangka jauh. Di Banten. Nah, kalau saya itu bikin kuburan di sini bisa, kan itu. Nah, itu yang perlu kita cari, Kiai. Soalnya kalau redaksinya seperti yang redaksi di sini, kan bisa jadi tuh sama kayak beberapa makam-makam Wali Songo yang ada berapa gitu, ada beberapa gitu ya. Kayak misalkan Siti Jenar itu ada berapa makam, banyak gitu. Gini Gus, ini juga narasi ini bisa, itu coba dilihat. Kullun yakunu lahu ala sahibi i'tiqadi. Ala hasabi i'tiqadi. Nah ya, artinya misalkan Gus Aziz kemudian saking rindunya, kangennya dengan Sunan Gunung Jati, tiba-tiba pada zikir wirid tiba-tiba merasa ada misalkan kekuatan ruh atau sinar yang ada di pohon nangka sebelah rumah, maka dikasih nisan sama, kan gitu Gus. Tapi nggak secara ini ala sahib ala hasabi i'tiqadi. Semua itu tercipta atau diberadakan lahu kepada yang mau diadakan, tergantung apa, ala hasbi i'tiqadi, kembali kepada keyakinan orang tadi. Inilah yang merupakan bagian dari untuk mengabsahkan siapapun untuk membuat kuburan baru. Ditambahi dengan tadi itu bahwa apa itu namanya, wala syakka anna ruhal wali mamla'atul wujud, kan seperti itu.
Bisa gitu kayak nyambung sinkron bisa. Bisa. Ini jadi redaksi ini memenuhi, Gus. Kalau petilasan dengan kuburan bedanya apa ya? Itu Kang Gondrong nanya itu. Ini petilasan itu kalau di perspektif orang Jawa itu di mana orang yang sebelum meninggal pernah bertempat di tempat tersebut. Misalkan sekian hari, apakah itu dia khalwat atau kemudian dia melakukan aktivitas tertentu, misalkan bertemu dengan santrinya, kemudian ngisi pengajian berapa bulan, berapa tahun, itu namanya petilasan. Tilasan itu kalau istilah bahasanya bekas dia pernah ke situ gitu loh. Napak tilas, napak itu napak, tilas itu sesuatu yang pernah dilewati. Petilasan sesuatu yang pernah dilewati atau sesuatu atau tempat yang pernah orang itu ke situ, itu namanya tilasan. Maaf. Ya, silakan. Ya, siap. Nah, ini dari Majmu' Kalamnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, kita ulangi lagi gitu ya, yang siapa namanya? Oke. Hasan ini. Hasan siapa tadi? Mohdor. Hasan Mohdor. Nah, sebentar. Jadi memang benar itu yang dia omongin ya, Beliau salihin di kalam Habib kita bisa ziarah kepada beliau seperti dikatakan oleh para ulama salihin di kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bahkan para ulama, para salihin yang tidak memungkinkan fisiknya atau waktunya untuk ziarah ke makam aulia yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, beliau ya ja'alahu syakhs, sesuatu seperti dibikin seperti gubah gitu. Seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel, bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel, padahal kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel lah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Abi Abdul Qadir Al-Ba'bud dengan kota Tarim, kampung Tarimnya, dia buat. Nah ya, biar nggak berlama-lama. Nah, artinya di sini Habib Hasan Mohdor itu mengajarkan suatu ajaran untuk membuat makam palsu. Dan ternyata memang ada kitabnya. Nah, ini dari kitab Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi jilid 2 halaman 167. Nah, ini di bawah tuh wakana yakul yang bagi seyukianya liman ajaza'an ziyarati badil aulia, bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi sebagian wali, bal wal anbiya, bahkan para nabi, an yushakhiso doriha zalikan nabi wal wali suratan hissiyah, untuk menggambarkan. Nah, kalau tadi diartikan untuk membuat sebentuk makam dari orang nabi tersebut atau wali tersebut, suratan hissiyah, dengan gambaran yang nyata. Min thawb, jadi bisa yang dibikin itu atau yang dibuat itu adalah bajunya, au nahwahu, atau yang sama sepertinya. Kemudian tsumma yastahdiru ruhaniyatahu, kemudian menghadirkan kerohanian dari wali atau nabi yang diinginkan. Wa yazuruhu, dan menziarahi tempat yang dibikin kuburan tadi itu. Wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda dorihi, dan dia bisa melakukan apa yang dia lakukan seandainya kalau dia itu hadir di makam aslinya. Fa innahu yahsulu lahul madad min dzalikal wali awin nabi, maka dia akan mendapatkan limpahan, luapan, rahmat, berkah segala macam dari wali atau nabi tersebut,
bihasabi niyatihi wa quwwati himmatihi, sesuai dengan niatnya dan juga kuatnya semangatnya, wa azimati sama kuatnya semangatnya atau niatannya. Waqad kana sayyiduna, dan tuan kita yaitu Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yaf'alu dzalika, itu melakukan hal itu. Wa kana yaqul, dan beliau itu mengatakan, inna ruhal wali mumliatul wujud, bahwasanya ruhnya wali itu memenuhi alam semesta. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, inna ba'du akabiril mutaakhirin, sesungguhnya sebagian tokoh-tokoh besar, ulama-ulama kalangan akhir, lama aradalahu udrun, ketika ada uzur yang datang, an ziyarati ba'dis salihin, untuk menziarahi sebagian orang-orang yang soleh, ansha'alahu ziyaratan wa huwa fi maudhi'i, maka dia membuat ziarah sendiri sementara dia itu berada di tempatnya, di rumahnya. Wa fa'ala mithla ma yaf'al, dan dia melakukan apa yang dia lakukan. Law hadara inda qabrihi, seandainya ketika dia hadir di sisi kuburnya. Waqala, dan sebagian tadi itu tokoh besar mutaakhirin itu mengatakan, arwahum arwahun, mereka ini adalah para ruh. Yes. Di WA sama Heri Pras, saya bilang, mohon maaf Heri Pras, kalau debat sama kamu saya nggak berani, udah sama Ustadz Mah. Halo. Lanjut. Waqalahum arwah, mereka para wali, para nabi itu adalah roh-roh. Yashulu alaihimul ityan ilaina, mereka itu mudah untuk datang kepada kami. Wa nahnu ajsamun, dan sementara kami ini adalah jasad-jasad. Yas'ubu minna zahabu ilaihim, yang sulit dari kami untuk pergi ke mereka. Nah, artinya ini dari keterangan yang kita buka tadi, bahwa memang benar ini adalah sebuah ajaran. Jadi nggak masalah bikin makam palsu dan menghadirkan kerohanian atau roh dari wali yang kita inginkan, dan kita bisa menziarahi tempat yang dibikin tersebut atau makam palsu tersebut. Subhanallah, saudara. Masya Allah, saudare. Gus, itu kok tulisannya jelek, berarti tidak dalam bentuk kitab apa gimana itu? Makan masih manuskrip ya. Itu tahun berapa itu? Tulisan tahun berapa itu? Coba saya ini ya. Ini baru kayaknya mah. Bentar. Artinya masih jelekan tulisan dia timbang tulisanku lah. Itu 1420 berapa itu? 1420-an, baru-baru 20 tahun yang lalu kali 30 tahun yang lalu. Baru itu, salinan kayaknya itu mah. Berbicara tahun izin ya, saya ini bukan fakta, ada kecurigaan gitu kan. Leluhur saya kan juga dari Yaman ya. Karena saya nggak bisa baca kitab, cuma ada saya bongkar-bongkar dikit itu, nggak ada saya pernah baca itu wali-wali atau ulama dari kalangan Ba'alawi. Artinya kecurigaan saya, nama-nama yang diagungkan itu munculnya pas di Indonesia itu, pas zaman Belanda itu. Karena berarti di Tarim sana ya makam palsu ya, banyak ya di Hadramut sana. Ya nggak tahu, kayaknya datuk saya sih Qadiriyah ya, cuma taunya saya Abdul Qadir Jailani gitu loh. Di Yamannya di Yaman mana Bang Ahmad? Bang Mat Saleh? Datuk saya katanya dari Aden. Iya. Al-Ukhaidir bukan? Bukan ya? Yang pasti bukan Ba'alawi marganya. Siap. Soalnya ada yang nasabnya itu Durya Rasul itu dibalawikan ya ada. Ada, yakin saya. Kan gini, kalau kaitannya dengan sejarah Hadramut itu, jadi di masa penjajahan Inggris saat itu, jadi memang untuk keluarga Balawi itu kan memiliki kedekatan yang sama seperti kedekatan Utsman bin Yahya dengan Belanda gitu tuh.
Nah, kemudian manuskrip-manuskrip yang ada di sana tentang kesejarahan Hadramut itu diberangus habis. Iya, iya. Nah, kemudian mereka bikin kesejarahan yang baru, yang di sana yang menonjol itu adalah dari keluarga mereka. Sementara di selain mereka itu nggak ada. Makanya wajar kalau misalkan sampai saat ini baik di sana atau di sini yang menonjol itu adalah dari keluarga Ba'lawi gitu, Kang Mat Saleh. Iya, benar-benar. Di Inggris tahun berapa ya di sana ya? Itu kurang lebih sama kok sama ini nih. Ya artinya di awal-awal abad 20, 1800-an ya? 1900 awal, atau 1800 akhir atau pertengahan lah. Tahun-tahun segitu. Itu memang udah ada apa namanya penghapusan sejarah dan pembuatan sejarah yang baru. Nyatanya memang seperti Satu itu. lagi, Gus, terlepas dari Sultan Hamid Pontianak itu kan, saya kan Kalimantan. Terlepas dari orang mau bilang dia pengkhianat atau pejuang, terlepas dari Iya. itu ada indikasi dia bukan Ba'alawi. Karena dari saya lahir tahun 81 saya lahir, dari saya kecil itu gelarnya Syarif, nggak ada gelar Habib. Ada Habib ya. Nah, kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini jadi Habib gitu? Masuk ke Ba'alawi. Kerajaan Pontianak sendiri berdirinya 1700, coba. Ba'alawi masuk berapa? 1800-an. Betul. Oh, berarti gini, Kang Mat Saleh. Kang Mat Saleh dari satu marga ya dengan Sultan Hamid II. Enggak, cuma leluhur saya itu pernah jadi penasehat sultanan. Oh. Jadi tangan di tangan kanannya gitu loh. Kalau secara catatan gimana itu? Baik yang di Kang Mat Saleh ataupun di kesultanannya, Sultan Al-Qadri itu. Cuma catatan sejarah keluarga kerajaannya. Cuma nggak sampai atas sih, cuma berapa nama aja gitu loh. Oh. Nggak sampai atas. Iya. Soalnya kan kalau klaimnya ini keluarganya Ba'alawi itu bahwa Al-Qadri itu pecahan dari Jamalulail gitu, dan Jamalulail itu adalah ini Sahuladin masih ke Fakim Kodam. Nah, sementara menurut apa ya, Mbah Kaserun itu ada indikasi ketika Sultan Hamid di penjara ya. Nah, di situ Ba'alawi masuk mengubah sejarah katanya. Indikasinya di situ. Sultan Hamid II. Artinya nggak ke kontrol gitu ya oleh Sultan Hamid II itu ya. Nggak ke kontrol. Dan ini siapa itu yang KRT Fakih ya, yang sama Gus Fuad itu loh, siapa namanya? Ya, KRT Fakih. Nah, itu kan pernah itu dulu yang awal-awal nasab itu kan ada di YouTube Gus Fuad itu, keluarga kerajaan Sultanan Pontianak itu ada yang tes DNA dan positif C1. C1. Cuma beliau nggak nge-spill, artinya biarlah kalau yang mau ngomong keluarga sendiri yang ngomong gitu nih, yang bersangkutan. Itu indikasinya mungkin ke Hasan ya. Jadi begini. Kata. Lanjut. Emang ini bukan ilmiah ya, tapi dari polanya kebanyakan itu kan yang asli, zuriat yang asli itu jadi raja. Dan secara kalau gini perwatakan gimana itu, Bang Mat Saleh? Wataknya gitu. Apa di sana? Biasa aja. Di sini ini banyak kesultanan yang artinya gini, artinya gini Bang Mat Saleh, kan itu namanya. Dari sisi perwatakan setidaknya kan kita bisa masalah. Makanya saya itu kalau buka room itu memang nggak pengen rame-rame, ya paling 30, 40, 70. Kalau mulai 100 saja saya bingung kok, kepengen tak turunin semua.
Orang kadang berpikir lucu loh, kok wali TikTok malah sedikit viewernya loh. Malah aku nggak mau viewer banyak-banyak, karena aku nggak mau ribut. Aku main tuh tenang, poin satu selesai. Karena dari tadi Mat Saleh memang dari sore setelah apa itu Komalnya Faku itu rungkat, di Komal Faku kita sempat membahas tentang apa itu namanya pembelokan sejarah kuburan dan lain sebagainya. Siapa Mau pelakunya? ngebuka ini tadi mah. Datanya, kemudian sumbernya dari mana. Nah, selain itu ya silahkanlah sambil menunggu data dari Gus Aziz dan lain sebagainya kita ngobrol ringan-ringan kan kayak gitu. Satu poinnya itu, yang kedua memang perlu dipahami bersama bahwa sebagian pihak menghendaki polemik nasab ini berhenti. Kalau masalah berhenti atau tidak itu nggak usah diberhentikan, nanti saatnya berhenti juga berhenti sendiri. Dia sendiri. Iya, cuma yang menjadi pertanyaan besar adalah masihkah non Baklawi, sekali lagi masihkah non Baklawi tanpa ilmu kemudian berkecenderungan cinta buta tanpa dalil. Itu PR besar Gus Aziz gitu loh. Betul, saudara. Dan PR saya adalah bagaimana dalam tanda kutip mengajak kalau boleh mempengaruhi seluruh para kiai se-Indonesia untuk jangan sampai lagi struktur NU dari PBNU sampai ranting supaya tidak ada satu Habib pun. Kenapa? Supaya Habib menggunakan rumah mewahnya yakni Ormas Robitoh Alawiyah. Biarkan NU di dalamnya tanpa ada Habib. Itu aja. Itu PR besar saya itu. Itu yang sebenarnya kayak gitu. Yaitu Terus apa tujuannya? Nggih, monggo. terus pandangannya Wali TikTok gimana itu tentang itu tadi bikin kuburan palsu itu dari teks ini yang kita baca barusan itu. Ya itu artinya tetap saja memaksakan diri untuk melakukan hal yang sama padahal tempatnya berbeda, Gus. Itu satu sisi. Misalkan ya, saya membangun kuburan di Tegal. Siapa yang saya panggil rohnya Nabi Muhammad? Kan begitu. Saya bikin batu nisan lah, kemudian istri saya ajak ziarah, sholawatan di situ, baca maulid tiba, nanti anakku juga ke situ, adikku ke situ, santriku ke situ. Ya kalau aku masih hidup, kalau aku meninggal, maka akan dianggap bahwa ada kuburan Nabi Muhammad selain di Madinah. Demikian juga kuburan-kuburan yang lain, kan begitu, Gus? Satu sisi itu. Yang kedua, ngapain sih? Yang namanya orang berdoa itu kan di mana saja berdoanya kepada Allah, mesti harus mematenkan kuburan. Kenapa? Gitu loh. Kan di situ kan ketemunya Gus. Iya, katanya kiaman wa qu'udan. Gimana Gus? Kiaman wa qu'udan gimana itu? Wala junubihim. Itu juga termasuk kelemahan orang NU dalam tanda perspektif itu. Iya. Ngapain sih terlalu mendewa-dewakan kuburan Kiai Moko? Bukan saya itu benci orang, enggak. Bukan saya Wahabi, tidak. Saya juga suka ziarah, tapi mbok jangan terlalu mendewakan gitu loh.